Anak laki-laki itu hanya bermain dengan ayahnya menggunakan pistol mainan, tetapi dia tidak menyangka ayahnya akan menembaknya dengan pistol sungguhan. Sang kakak segera menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas menghampiri untuk membanting adiknya ke tanah. Melihat ayahnya masih menembaki keduanya, sang kakak akhirnya menyadari bahwa ayahnya telah membawa mereka ke hutan belantara selama lebih dari 3 jam untuk mencari kesempatan menyingkirkan mereka. Agar dapat bertahan hidup, sang kakak segera merangkak mundur bersama adiknya. Baru setelah mereka merangkak sejauh 20 meter, gadis itu memberanikan diri untuk perlahan-lahan menjulurkan kepalanya untuk mengamati. Tanpa diduga, ayahnya telah menghilang dan mobilnya dibakar oleh ayahnya. Agar dapat bertahan hidup, sang kakak meminta adiknya untuk tetap di tempatnya dan tidak bergerak, sementara dia pergi mencari perbekalan di samping mobil. Pada saat ini, dia tahu dalam hatinya bahwa mereka harus kembali ke kota secepatnya. Kalau tidak, mereka pasti akan mati kehausan atau kelaparan di padang gurun yang sepi ini. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Setelah berjalan seharian, kakak beradik itu merasa haus sekali, tetapi mereka begitu terburu-buru sehingga tidak sempat mengambil air. Demi menjaga kekuatan fisik, kakak beradik itu menahan dahaga dan tidur lebih awal. Saat fajar keesokan harinya, kakak dan adiknya memulai perjalanan mereka. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang medan sekitarnya, gadis itu memutuskan untuk naik ke puncak gunung. Tetapi dia hampir terpleset dan jatuh di tengah jalan. Untungnya mereka berdua berjalan dengan sangat hati-hati dan akhirnya berhasil memanjat setelah berusaha keras. Namun saat mereka naik ke puncak gunung, pemandangan di hadapan mereka langsung membuat mereka patah hati. Mereka hanya melihat bukit-bukit di sekeliling mereka dan tidak ada tanda-tanda kota sama sekali. Yang lebih mengerikan lagi, kedua kakak beradik itu tidak membawa air sehingga mereka harus segera mencari air. Namun mereka berjalan cukup lama dan tidak menemukan air. Tidak ada pilihan lain selain beristirahat di tempat mereka berada dan menyimpan tenaga. Untungnya sang kakak menemukan beberapa tetes air di kaleng yang pecah dan segera memberikan air itu kepada adiknya. Setelah beristirahat sejenak, kakak beradik itu pun melanjutkan perjalanannya lagi. Mula-mula anak laki-laki itu penasaran dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Lalu dengan senang hati ia mengikuti kakaknya. Namun di gurun yang panas ini, ia dengan cepat kehilangan air di tubuhnya. Setelah melewati bukit, anak itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Melihat adiknya tergeletak di tanah dan mulai kesal, sang kakak pun segera memunguti perlengkapan yang terjatuh di tanah dan terus menyemangati adiknya agar terus maju. Akan tetapi, adiknya yang sudah 3 hari tidak makan tidak kuasa lagi. Tidak ada jalan lain, sang kakak terpaksa mengendong adiknya di punggungnya dan meneruskan perjalanannya. Ia tidak tahu berapa lama mereka akan berjalan, tetapi gadis itu tiba-tiba menemukan sepetak tanaman hijau di depan. Mula-mula sang kakak mengira ia berhalusinasi, hingga sang adik juga melihat tumbuh-tumbuhan di depannya. Lalu mereka pun berjalan mendekat. Kakak beradik itu tak pernah menyangka ternyata di tempat itu selain sumber air yang melimpah, pepohonan pun penuh dengan buah-buahan liar. Saudaranya yang lapar itu minum beberapa teguk air tanpa pikir panjang, lalu mengambil buah-buahan liar yang jatuh ke dalam air dan mulai memakannya. Baru setelah ia melihat burung-burung juga suka memakan buah liar ini, sang kakak menyadari bahwa buah itu sama sekali tidak beracun. Jadi ia membiarkan adiknya memakannya tanpa khawatir. Namun karena hal itu, kakak beradik itu yang sudah beberapa hari tidak makan tidak minum akhirnya makan kenyang dan tertidur pulas di tanah.